Jadi informasi mengenai kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19 ini terakhir diperbaharui tanggal 19 Juli 2021 pukul 22.10 waktu Jakarta. Dan ini informasinya untuk seluruh penerbangan domestik selama periode PPKM darurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel YouTube Herna Ena Balikpapan. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel ini ya guys. Semoga channel ini bermanfaat untuk kalian. Untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, kalian bisa lihat guys, di channel YouTube aku ini banyak membahas tentang penerbangan. Untuk yang terupdate saat ini, aku banyak membahas tentang syarat keberangkatan selama PPKM darurat. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau sharing ke kalian syarat keberangkatan mulai tanggal 20 Juli 2021. Dan di video ini kalian akan tahu peraturan baru untuk semua rute domestik, dan di video ini kalian juga akan tahu adanya pembatasan aktivitas kegiatan masyarakat selama periode masa Idul Adha mulai tanggal 19 Juli sampai dengan 25 Juli, sehingga terdampak pada penerbangan yang dilarang berangkat tetapi ada yang dikecualikan. Jadi informasi yang aku sharing ke kalian ini mulai tanggal 20 Juli 2021 hingga pemberitahuan selanjutnya guys, karena kita nggak tahu apakah pemerintah ini akan memperpanjang PPKM darurat atau hanya selesai di bulan Juli ini aja. So untuk kalian yang pengen tahu informasi terupdate ini, langsung aja tonton videonya sampai selesai. Stay tune terus ya guys. Jadi informasi mengenai kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19 ini terakhir diperbaharui tanggal 19 Juli 2021 pukul 22.10 waktu Jakarta. Jadi informasi ini sangat terupdate guys. Dan ini informasinya untuk seluruh penerbangan seperti Batik Air, Lion Air, Wings Air, Citylink, Garuda Indonesia, Sriwijaya, Nam Air, AirAsia, dan untuk seluruh maskapai penerbangan domestik selama periode PPKM darurat. Oke guys, jadi kita langsung aja ke informasinya. Di sini persyaratan perjalanan dan dokumen penerbangan domestik selama libur Idul Adha mulai tanggal 19 sampai dengan 25 Juli 2021 pada masa pembatasan aktivitas masyarakat selama libur Hari Raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 19 Juli sampai dengan 25 Juli 2021. Perjalanan orang dibatasi untuk semua orang termasuk yang di bawah usia 18 tahun dan hanya dikecualikan bagi dua kategori pada tabel 1 berikut dan wajib memenuhi persyaratan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi guys, informasi lengkap ini adalah untuk semua orang itu dilarang berangkat dan ada pengecualian untuk usia di atas 18 tahun. Tetapi untuk yang di bawah 18 tahun itu benar-benar dilarang berangkat mulai tanggal 19 Juli sampai dengan 25 Juli 2021. Untuk usia 18 tahun ke atas yang dikecualikan itu kalian bisa lihat di sini, yaitu kategorinya orang dengan keperluan aktivitas bekerja di sektor esensial dan kritikal. Persyaratannya ini harus melengkapi surat tanda registrasi pekerja atau surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat atau surat perintah tugas dari pimpinan instansi setingkat eselon 2. Kemudian persyaratan dokumen kesehatan sesuai daerah keberangkatan atau tujuan penerbangan. Tabel 2 di bawah ini, yang ini guys, yang tabel 2. Kemudian untuk kategori orang dengan keperluan mendesak, yaitu pasien dengan kondisi sakit keras, ibu hamil yang didampingi oleh 1 orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang, pengantar jenazah non-COVID dengan jumlah maksimal 5 orang. Keperluan mendesak seperti ini harus ada surat keterangan perjalanan ditandatangani pejabat atau otoritas terkait, antara lain surat rujukan rumah sakit, surat pengantar dari perangkat daerah setempat, surat keterangan kematian, surat keterangan lainnya yang meliputi ini guys. Jadi salah satu aja, bukan semuanya. Jadi persyaratan ini bukan semuanya, tetapi pilihan salah satu dari alasan untuk keperluan urgent ini guys. Kemudian persyaratan dokumen kesehatan sesuai daerah keberangkatan atau tujuan penerbangan. Hasil tes negatif COVID-19 wajib diterbitkan oleh Vaskes yang disebutkan dalam Kemenkes RI, dan penumpang harus memastikan bahwa hasil
hasil diupload ke sistem yang terintegrasi dengan IHAK oleh Vaskes terkait. Jadi urutannya itu seperti ini. Pertama kalian klik di sini, nanti kalian akan melihat daftar laboratorium jejaring pemeriksa COVID-19. Di sini kalian bisa cari untuk daerah kota keberangkatan kalian. Contohnya di sini Balikpapan. Jadi untuk urutannya yang pertama kalian cari dulu untuk daftar laboratorium yang sudah terafiliasi oleh Kemenkes RI di kota kalian. Ini contohnya aku di Balikpapan. Di sini ada 8 Vaskes, update tanggal 19 Juli 2021. Contohnya di sini aku melihat ada Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Setelah memilih Vaskes di sini, contohnya ingin pergi ke Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, kalian masuk ke aplikasi IHAK Indonesia. Di sini aku ada buat videonya guys, yang sebelum tes PCR antigen wajib daftar online di aplikasi IHAK Indonesia yang ini. Jadi kalian bisa nonton video aku ini untuk tutorial cara pengisian di aplikasi IHAK Indonesia. Di sini kalian bisa lihat nanti seperti ini. Jadi di aplikasi IHAK itu Rumah Sakit Pertamina itu sudah terdaftar. Berarti kalian bisa untuk mendaftar di sini karena sudah terafiliasi Kemenkes RI dan juga sudah ada di aplikasi IHAK Indonesia. Jadi harus ada dua-duanya sesuai dengan informasi yang ini guys. Harus memastikan bahwa hasil diupload ke sistem yang terintegrasi dengan IHAK oleh Vaskes terkait. Seperti itu urutannya. Jadi surat tes COVID-19 kalian itu nanti ada barcode seperti ini guys. Oke guys, jadi kita langsung masuk aja ke tabel untuk informasi syarat keberangkatan mulai tanggal 20 Juli 2021. Di sini kalian bisa lihat untuk tabel yang pertama itu ada kolom rute penerbangan, kemudian tabel yang kedua ada kolom kartu vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama, kemudian yang ketiga dan keempat ini ada tabel hasil negatif tes COVID-19. Jadi kalian bisa lihat di sini hasil negatif tes COVID-19 rapid test PCR wajib waktu sejak diterbitkan fasilitas kesehatan. Jadi bukan waktu pengambilan sampel ya guys. Nanti ada beberapa kota tujuan yang mewajibkan waktu pengambilan sampel. Tetapi untuk globalnya ini waktu sejak diterbitkan fasilitas kesehatan. Kemudian rapid antigen ini waktu sejak pengambilan sampel. Tidak seperti PCR yang biasanya membutuhkan waktu 1 hari baru hasilnya keluar. Kalau untuk rapid antigen 30 menit sudah selesai guys. Untuk informasi yang pertama kalian bisa lihat di sini dari atau ke Pulau Jawa. Ini untuk kartu vaksinnya minimal dosis pertama itu wajib. Kemudian untuk PCR-nya itu 2 kali 24 jam sejak diterbitkan fasilitas kesehatan. Jadi bukan saat pengambilan sampel ya guys. Kemudian di sini rapid antigennya itu tidak berlaku. Khusus keberangkatan dari Semarang, hasil tes wajib diterbitkan dari Vaskes yang direkomendasikan Dinas Kesehatan Semarang yang dapat diakses di sini. Kita lihat di sini guys. Jadi di bawah ini ada 2 guys, antigen dan PCR. Kalian klik yang PCR ini, dan untuk kalian yang keberangkatan dari Semarang, kalian harus melakukan tes COVID-19 atau tes PCR di Vaskes yang ada di sini. Ini ada 57 daftarnya. Kalian bisa lihat, nanti aku taruh linknya di deskripsi guys. Kemudian informasi tambahan kalian bisa lihat di sini guys, dari atau ke Pulau Jawa. Jadi kemarin itu banyak yang bertanya kalau dari Jakarta ke Balikpapan syaratnya apa aja, kemudian dari Pontianak ke Jakarta apa aja, dari Jakarta ke Batam itu apa aja. Jadi aku mau sharing ke kalian kalau Jakarta itu masuk dalam Pulau Jawa guys. Kalian bisa lihat di sini untuk informasinya di Wikipedia, daftar pulau di Jawa. Di sini daerah khusus ibu kota Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten. Jadi kalian bisa lihat di sini bahwa Jakarta itu masuk dalam Kepulauan Jawa. Kalau kalian dari atau ke Jakarta itu semuanya pakai vaksin dan juga PCR. Kemudian dari atau ke Pulau Bali ini wajib vaksin minimal dosis pertama, PCR-nya 2 kali 24 jam, antigen tidak berlaku. Surat keterangan hasil negatif PCR harus dilengkapi dengan barcode yang diterbitkan Vaskes terkait. Jadi kalian bisa lihat di sini. Jadi surat hasil COVID-nya harus ada barcode seperti ini guys. Kemudian WNA yang berangkat dari Bali dengan tujuan internasional melalui penerbangan domestik dan transit tidak lebih dari 24 jam di bandara transit tidak wajib menunjukkan kartu vaksin. Penumpang yang pernah terpapar COVID-19 3 bulan terakhir dapat membawa surat keterangan penyintas COVID-19 sebagai referensi tidak dapat vaksin. Jadi kalau kalian kurang dari 3 bulan terakhir kemarin itu pernah terkena COVID-19, kalian itu tidak wajib vaksin
antigen guys untuk melakukan keberangkatan. Jadi bisa pakai surat keterangan aja. Kemudian peserta vaksin di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai tidak dapat terbang di hari yang sama dengan vaksinasi. Kemudian tujuan ke Sumatera, di sini kita lihat ada ke Pekanbaru, Lampung, dari atau ke Sibolga, Batam, dan Tanjung Pinang dari luar Kepulauan Riau. Ini semuanya wajib vaksin. Kemudian PCR-nya 2 kali 24 jam waktu sejak diterbitkan fasilitas kesehatan, bukan waktu pengambilan sampel ya guys. Kemudian di sini untuk antigen tidak berlaku. Kemudian ke daerah Sulawesi, ini ke Makassar dan ke Manado tidak wajib vaksin. Kemudian untuk PCR-nya 2 kali 24 jam, antigennya tidak berlaku. Pada saat kedatangan di Bandara Samratulangi, penumpang akan diwajibkan untuk melakukan tes rapid antigen oleh otoritas setempat. Kemudian selanjutnya kita lihat dari atau ke Palu, ini wajib vaksin dosis pertama, PCR dan antigennya mengikuti syarat asal tujuan keberangkatan. Wajib sertifikat vaksin dosis pertama, namun untuk hasil tes negatif COVID-19 mengikuti persyaratan daerah keberangkatan atau tujuan. Contohnya ini misalkan dari Pulau Jawa ke Palu berarti wajib PCR dan vaksin dosis pertama, seperti itu guys. Kemudian ke Gorontalo, ini ke Gorontalo wajib vaksin. Kemudian untuk PCR-nya 2 kali 24 jam, antigennya tidak berlaku. Dari Gorontalo ini wajib vaksin, kemudian PCR dan antigen ini mengikuti syarat tujuan. Wajib sertifikat vaksin dosis pertama, namun untuk hasil negatif COVID-19 mengikuti persyaratan daerah tujuan. Jadi ini contohnya dari Gorontalo ke Makassar. Ke Makassar itu wajib PCR 2 kali 24 jam. Berarti kalau dari Gorontalo itu wajib vaksin dan PCR 2 kali 24 jam, seperti itu guys, karena mengikuti syarat tujuan. Kemudian ke Kendari ini tidak wajib vaksin tapi PCR-nya 2 kali 24 jam, antigen tidak berlaku. Kemudian kalian bisa lihat guys untuk ke Pulau Kalimantan, di sini ada ke Pontianak, untuk vaksinnya itu tidak wajib. Untuk PCR-nya ini 2 kali 24 jam sejak pengambilan sampel guys. Jadi untuk ke Pontianak, khusus ke Pontianak itu bukan sejak diterbitkannya surat PCR, tetapi sejak kalian diambil sampelnya untuk dilakukan tes PCR. Antigennya tidak berlaku. Kemudian surat keterangan harus tercantum di dalam aplikasi IHAK penumpang dan di surat keterangan harus tertera barcode. Jadi ini untuk yang ke Pontianak harus pakai ini juga, dan kalian harus mendaftarkan dulu di aplikasi IHAK Indonesia. Caranya seperti yang di video aku ini guys. Kemudian ke Banjarmasin, ini ke Banjarmasin updatean terbaru guys, ini tidak wajib vaksin. Untuk PCR-nya 2 kali 24 jam, antigen tidak berlaku. Syarat tambahannya penumpang yang berasal dari daerah level 3 dan level 4 berdasarkan instruksi Mendagri tentang PPKM darurat wajib melakukan isolasi mandiri selama 5 hari dan boleh beraktivitas jika kemudian hasil tes PCR negatif. Jadi contohnya untuk yang beberapa daerah yang masuk level 4, ini ada Kota Tangerang, Depok, Tegal, Semarang, Klaten, Kudus, Sleman, Jogja, Madiun, Surabaya, dan Kota Batu. Jadi kalian bisa lihat guys, untuk daerah level 3 dan level 4 kalian bisa cari sendiri informasinya di Google apakah kota keberangkatan kalian itu masuk daerah level 3 ataupun level 4. Kemudian untuk Ketarakan, ini Ketarakan wajib vaksin dosis pertama. Untuk PCR-nya 2 kali 24 jam, antigennya 1 kali 24 jam. Jadi untuk Ketarakan ini bisa pakai PCR tergantung asal keberangkatan ataupun bisa pakai antigen guys. Jadi tergantung dari keberangkatan. Contohnya dari daerah Jawa, Ketarakan itu wajib PCR. Kalau misalkan dari Balikpapan aja ini tidak ada pengecualian, berarti bisa menggunakan antigen. Akan dilakukan tes PCR atau tes rapid antigen ulang oleh Satgas COVID-19 Kota Tarakan di saat kedatangan dengan biaya ditanggung penumpang. Kemudian untuk tujuan ke Palangkaraya, untuk vaksinnya kita lihat persyaratan tambahan di sini nanti guys. Kemudian untuk syarat PCR-nya ini wajib 2 kali 24 jam, antigennya tidak berlaku. Hasil negatif tes PCR harus dilengkapi dengan cap basah atau barcode atau QR kode yang diterbitkan Vaskes yang terdaftar di Dinas Kesehatan daerah
asal pelaku perjalanan. Jadi seperti ini contohnya untuk masuk ke Palangkaraya, hasil PCR-nya ada barcode seperti ini. Untuk caranya kalian nanti bisa tonton video channel YouTube aku yang ini guys. Nanti aku taruh linknya di deskripsi, jadi kalian bisa langsung klik aja. Kemudian untuk masuk ke Palangkaraya, penumpang wajib menjalani karantina di tempat yang disediakan atau ditentukan oleh pemerintah daerah, perusahaan atau badan usaha swasta dengan biaya mandiri selama 5 kali 24 jam untuk WNI, kecuali untuk pelaku perjalanan dalam kategori berikut harus disertai surat keterangan dari instansi terkait. Misalkan kalian melakukan perjalanan dinas atau kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi 1 orang keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi 2 orang, kepentingan tertentu lainnya. Jadi kalian harus pakai surat kalau masuk ke Palangkaraya. Contohnya ingin perjalanan dinas, kalian pakai surat dinas dari kantor guys. Kemudian penumpang yang menginap di hotel, penginapan, wisma, fasilitas sejenis lainnya wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif PCR atau antigen yang berlaku 3 kali 24 jam dan menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19 sebagai syarat menginap. Jadi untuk masuk di Palangkaraya, misalkan kalian menginap di hotel, itu wajib menunjukkan surat vaksin dan antigen yang berlaku 3 kali 24 jam. Untuk berangkat tetap pakai PCR guys, untuk nginap bisa pakai antigen. Atau kalau PCR kalian masih berlaku, kalian bisa pakai PCR juga untuk syarat menginapnya. Kemudian ke Kalimantan Timur, Balikpapan atau Berau, ini wajib vaksin dosis pertama. Untuk PCR-nya maksimal 2 kali 24 jam, antigennya 1 kali 24 jam. Jadi ini bisa salah satu tergantung dari asal keberangkatan. Kemudian khusus tujuan ke Balikpapan, aku informasikan tambahan ke kalian. Kalau kalian itu menuju Balikpapan, ini wajib PCR 2 kali 24 jam jika KTP kalian bukan KTP Balikpapan guys. Tetapi kalau kalian menuju Balikpapan, KTP kalian itu KTP Balikpapan, bisa melakukan rapid test antigen 1 kali 24 jam. Kemudian untuk daerah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, di sini dari atau ke Nusa Tenggara Barat termasuk Lombok, ini wajib vaksin. Kemudian untuk PCR dan antigen ini mengikuti syarat asal atau tujuan keberangkatan. Wajib sertifikat vaksin dosis pertama, namun untuk hasil tes negatif COVID-19 mengikuti syarat daerah keberangkatan atau tujuan. Kemudian ke Nusa Tenggara Timur hanya dari luar Nusa Tenggara Timur. Jadi ini tujuan masuk ke NTT wajib vaksin, kemudian PCR-nya 2 kali 24 jam, antigennya tidak berlaku. Khusus tujuan Labuan Bajo untuk perjalanan wisata wajib dilengkapi dengan pendaftaran pada portal daring registrasi kunjungan wisata Labuan Bajo yang dapat diakses di sini. Jadi kalau kalian ke Labuan Bajo wajib registrasi online di sini guys. Kemudian tujuan ke Ambon ini wajib vaksin dosis pertama. Untuk hasil PCR ataupun antigen ini mengikuti syarat asal keberangkatan. Wajib sertifikat vaksin dosis pertama, namun hasil tes negatif COVID-19 mengikuti persyaratan daerah keberangkatan. Kemudian ke Jayapura, di sini wajib vaksin, PCR-nya 2 kali 24 jam, untuk antigennya 1 kali 24 jam. Lihat persyaratan tambahan. Hasil tes rapid antigen hanya berlaku untuk penumpang yang bertempat tinggal atau penduduk ber-KTP, identitas atau berdinas termasuk suami atau istri dan anak di Provinsi Papua. Jadi kalau kalian bukan KTP Papua itu kalian pakai PCR, tetapi kalau kalian KTP Papua itu kalian pakai antigen aja boleh guys. Kemudian ke Sorong, ini ke Sorong wajib vaksin, untuk PCR-nya 2 kali 24 jam, antigennya 1 kali 24 jam. Lihat persyaratan tambahan. Penduduk yang bukan domisili KTP Papua Barat tanpa kepentingan yang mendesak dilarang masuk ke Sorong. Kepentingan mendesak seperti perjalanan dinas, sakit, kedukaan, wajib mendapatkan surat izin perjalanan dari gubernur atau bupati atau wali kota atau ketua harian Satgas COVID-19 Kota Sorong. Kemudian hasil tes rapid antigen hanya berlaku untuk penerbangan intra Papua Barat dan untuk penumpang dengan domisili KTP Papua Barat. Kemudian dari Sorong ini wajib vaksin, PCR-nya 2 kali 24 jam, antigennya 1 kali 24 jam. Lihat persyaratan tambahan, hasil tes rapid antigen hanya berlaku untuk penerbangan intra Papua Barat. Kemudian ke Biak, ini ke Biak
wajib vaksin, PCR-nya 2 kali 24 jam, antigennya 1 kali 24 jam. Jadi ini bisa pilih salah satu tergantung asal keberangkatan. Kemudian ke Timika ini wajib vaksin, kemudian 2 kali 24 jam untuk PCR, antigennya 1 kali 24 jam. Lihat persyaratan tambahan, hasil negatif tes rapid antigen hanya berlaku untuk penerbangan dari Jayapura, Merauke, Biak, dan Nabire, berlaku 1 kali 24 jam. Kemudian ke Papua Barat ini tidak wajib vaksin, tetapi untuk PCR-nya 1 kali 24 jam, untuk antigennya ini tidak berlaku. Penduduk dengan yang bukan domisili KTP Papua Barat tanpa kepentingan yang mendesak dilarang masuk ke Papua Barat. Kepentingan mendesak seperti perjalanan dinas, sakit, kedukaan wajib mendapatkan surat izin perjalanan dari Ketua Harian Satgas COVID-19 Papua Barat. Kemudian dari Papua Barat ini tidak wajib vaksin, tetapi PCR 2 kali 24 jam, antigennya 1 kali 24 jam. Lihat persyaratan tambahan, penduduk yang berdomisili KTP Papua Barat tanpa kepentingan yang mendesak dilarang keluar dari Papua Barat. Kepentingan mendesak seperti perjalanan dinas, sakit, kedukaan wajib mendapatkan surat izin perjalanan dari Ketua Harian Satgas COVID-19 Papua Barat. Kemudian ke Nabire ini wajib vaksin, kemudian untuk PCR-nya 2 kali 24 jam, antigennya 1 kali 24 jam. Jadi bisa salah satu guys, tergantung asal keberangkatan. Ke Merauke ini wajib vaksin, untuk PCR-nya 2 kali 24 jam, antigen tidak berlaku. Kemudian dari Merauke ini wajib vaksin, PCR-nya 2 kali 24 jam, untuk antigennya mengikuti syarat tujuan. Kemudian asal atau tujuan selain di atas, dari atau ke selain yang di atas, ini tidak wajib vaksin, untuk PCR-nya maksimal 2 kali 24 jam, antigennya 1 kali 24 jam. Hal-hal yang perlu diperhatikan, hasil tes negatif COVID-19 wajib diterbitkan oleh Vaskes yang disebutkan dalam Kemenkes RI, dan penumpang harus memastikan bahwa hasil diupload ke sistem yang terintegrasi dengan IHAK oleh Vaskes terkait. Kemudian jika terdapat perbedaan persyaratan antara daerah asal dan tujuan keberangkatan, maka peraturan mengikuti yang lebih ketat atau sesuai dengan kebijakan kantor kesehatan pelabuhan KKP setempat. Semua penumpang harus mengisi IHAK yang bisa ditemukan di sini. Jadi kalian harus mengisi kartu kewaspadaan kesehatan atau IHAK Indonesia. Aku ada pernah buat tutorialnya guys, yang ini cara isi IHAK Indonesia 2021, nanti kalian bisa tonton aja. Nanti aku taruh link videonya di deskripsi supaya kalian bisa langsung klik. Kemudian yang keempat, penumpang yang berusia di bawah 18 tahun dibatasi perjalanan untuk sementara pada tanggal 19 Juli sampai dengan 25 Juli 2021. Jadi khusus di bawah 18 tahun itu benar-benar tidak boleh berangkat tanpa ada pengecualian. Kemudian kewajiban menunjukkan kartu vaksin dikecualikan bagi penumpang dengan kepentingan medis khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan keterangan dokter spesialis. Ini contohnya misalkan kalian pernah terpapar COVID-19 kurang dari 3 bulan, kalian itu belum bisa divaksin, jadi kalian bisa pakai surat keterangan dari dokter paru-paru, contohnya seperti itu, dokter spesialisnya. Kemudian pasien dengan kondisi sakit keras, kemudian ibu hamil yang didampingi oleh 1 orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang, kemudian pengantar jenazah non-COVID-19 dengan jumlah maksimal 5 orang. Kemudian penumpang yang berangkat dari wilayah perbatasan dan daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, tidak berlaku ketentuan surat kesehatan sebagaimana yang diharuskan. Jadi nanti ini mengikuti acuan di bandara keberangkatan aja. Kemudian di sini penumpang dengan penerbangan domestik transit tidak keluar bandara atau tidak ganti penerbangan maka mengacu pada persyaratan tujuan akhir penerbangan. Jadi contohnya ini dari Balikpapan ke Mamuju, transitnya di Makassar. Kalau misalkan kalian di Makassar itu tidak keluar bandara atau masih dalam area ruang tunggu, itu kalian bisa pakai antigen aja guys. Jadi mengikuti persyaratan tujuan akhir, yaitu di Mamuju yang bisa pakai antigen. Oke guys, jadi itu tadi informasi aku mengenai aturan penerbangan domestik selama periode PPKM darurat. Semoga informasi yang aku share ini bermanfaat untuk kalian. Dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, kalian bisa lihat guys, di sini banyak informasi terkait penerbangan. Dan pastikan kalian juga sudah subscribe channel YouTube aku dan aktifkan lonceng karena aku bakalan sering berbagi info yang menarik dan terupdate seputar travel dan penerbangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTubers.